Selamat datang dan apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya Arif Prambayun. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang teknologi augmented reality. Saat ini, kita menemukan penggunaan teknologi augmented reality yang semakin populer dalam berbagai kegiatan, seperti pada bidang pemasaran, untuk meningkatkan branding, hiburan, hingga pendidikan. Hal ini dapat juga disebabkan karena semakin banyaknya smartphone yang kompatibel dengan AR, serta sejumlah aplikasi perangkat lunak yang mudah digunakan untuk membantu menyederhanakan pengembangan AR. Hal ini juga didukung dengan populernya istilah metaverse yang ramai dibahas setelah Facebook merubah nama perusahaannya menjadi Meta dan mengumumkan akan fokus membangun proyek metaverse, di mana pembahasan metaverse tentu akan dimulai dengan teknologi AR dan VR yang merupakan jendela dalam memahami dunia metaverse. Kali ini, saya tidak akan terlalu jauh membahas tentang augmented reality. Untuk penjelasan tentang AR, mungkin Anda akan banyak menemui pembahasan pada media yang lain. Begitu juga bagaimana membuat aplikasi AR. Akan banyak sekali ditemukan tutorial-tutorial pengembangan aplikasi AR. Begitu juga dengan software dan tools yang digunakan dalam membangun aplikasi AR, baik itu untuk kebutuhan aplikasi mobile maupun aplikasi web. Bahkan saat ini, Meta Platform mengeluarkan sebuah software yang disebut Meta Spark Studio, sebuah tools yang dapat digunakan untuk membuat konten AR dengan cepat dan mudah. Dan saya yakin ke depan akan banyak sekali konten kreator yang membuat berbagai jenis konten berbasis AR. Jadi, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bukan bagaimana membuat konten atau aplikasi AR, tetapi bagaimana menciptakan ide untuk konten AR. Ini bisa saja seperti saat ini, orang lebih sulit menemukan ide konsep video yang menarik daripada cara memproduksi atau mengedit video. Karena untuk memproduksi video, berbagai peralatan dan tools sudah banyak tersedia. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana merumuskan ide untuk membangun aplikasi augmented reality. Saya menemukan sebuah template, Augmented Reality Ideation Template, yang dibuat oleh Sarah Tan, seorang AR dan VR designer. Template ini memudahkan kita dalam menuliskan ide tentang AR, sehingga dapat membantu mengkomunikasikan penggunaan AR dan menjelaskan bagaimana interaksi user dengan objek AR yang ditambahkan. Tujuan dari template ini adalah, pertama, untuk menghasilkan materi AR yang kreatif secara kolaborasi. Yang kedua, membantu dalam tahap merumuskan ide untuk memperkuat tujuan utama proyek AR sebelum masuk dalam tahap pengembangan. Dan yang ketiga adalah membantu orang untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan ide AR kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menggunakan template ini. Template ini terdiri dari 9 bagian. Bagian pertama berisi tentang nama dan tujuan proyek. Anda harus menuliskan nama dari proyek Anda. Dan selanjutnya, Anda juga harus menentukan tujuan dari proyek tersebut. Nama atau judul proyek dibuat secara tepat dan jelas, dan tujuan proyek sebaiknya menggunakan kalimat yang dapat diukur keberhasilannya. Sebagai contoh, misalkan saya ingin merancang sebuah aplikasi AR untuk memperkenalkan situs megalit yang ada di kota Pagar Alam. Maka saya dapat menuliskan pada nama proyek tersebut adalah Augmented Reality pada situs megalit kota Pagar Alam. Dengan tujuan dari proyek ini adalah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi secara detail dan mengesankan tentang situs megalit di kota Pagar Alam. Bagian kedua adalah when this happens. Bagian ini Anda diminta menjelaskan apa yang menjadi pemicu atau trigger dari kemunculan AR. Karena saya ingin memunculkan augmented reality pada patung megalit, maka saya dapat menuliskan pada bagian ini ketika sebuah patung megalit tertentu dipindai oleh kamera AR. Setelah itu, lanjut pada bagian ketiga, yaitu this will happens, yang artinya ini yang akan terjadi. Maksudnya adalah, ketika langkah bagian kedua dilakukan, bagian yang menjadi pemicu kemunculan AR telah dijalankan. Maka, keajaiban apa yang akan terjadi? Nah, di sini bisa kita berikan contoh. Misalkan, objek 3D dari patung tersebut akan muncul, yang diikuti dengan berbagai virtual button.
Bagian selanjutnya, memberikan penekanan terhadap keajaiban AR yang dimunculkan. Di sini Anda dapat menjelaskan apakah aset yang digunakan berbentuk 2D atau 3D. Apakah objek tersebut memiliki animasi atau hanya diam? Dan apakah ada efek suara pada objek tersebut? Anda hanya perlu memberikan checklist pada setiap objek pilihan yang diberikan. Pada bagian selanjutnya adalah kamera view, transition, dan AR input. Pada kamera view merupakan tampilan kamera saat melakukan pemindaian pada sebuah objek. Transisi berarti hal yang akan terjadi setelah pengguna mengaktifkan fitur AR. Contohnya, kemunculan objek bisa berupa animasi seperti pop-up, fade, flying object, dan sebagainya. Transisi juga bisa diikuti dengan efek suara. Sedangkan AR input adalah tampilan kamera setelah efek AR dimunculkan. Di sini, penggunaan sketsa akan lebih mudah dimengerti untuk memberikan visualisasi objek AR yang ditampilkan. Pada contoh ini, di sini saya menunjukkan bagaimana tampilan dari kamera view saat kamera AR melakukan pemindaian terhadap patung megalit. Selanjutnya, pada bagian transisi, saya memberikan animasi hanya pada virtual button. Untuk objek 3D akan muncul secara otomatis tanpa ada efek animasi. Dan pada tampilan AR, di sini saya memberikan visualisasi bentuk dari 3D objek patung megalit dengan tombol virtual yang akan memberikan informasi dari objek 3D tersebut. Bagian selanjutnya adalah konten. Konten berarti informasi yang akan ditampilkan dalam aplikasi AR Anda. Ini bisa terkait dengan tujuan proyek Anda yang tertulis di bagian atas. Di sini saya menuliskan konten 3D objek megalit, nama deskripsi objek megalit, dan informasi terkait objek megalit tersebut. Dan pada bagian terakhir adalah interaction. Interaksi berarti tindakan yang perlu dilakukan pengguna untuk sepenuhnya mengakses aplikasi AR. Interaksi ini memungkinkan pengguna untuk memberikan feedback bagi AR, seperti melakukan swiping, memberikan gestur, atau menekan tombol virtual. Dalam contoh proyek ini, saya hanya menambahkan sedikit interaksi, yaitu pertama, melakukan swipe pada screen untuk melakukan rotasi objek 3D, dan kedua adalah melakukan tapping pada virtual button untuk memunculkan informasi dan deskripsi dari objek 3D tersebut. Setelah semua diisi, maka hasil akhir dari ide AR Anda adalah sebagai berikut. Dengan informasi seperti ini, memudahkan Anda untuk menyampaikan ide konsep dari aplikasi AR Anda, baik kepada klien Anda atau kepada pengembang AR. Demikianlah panduan atau cara menggunakan augmented reality ideation template yang dibuat oleh Sarah Tan. Anda dapat berlatih lebih banyak dan berkreasi dengan memaksimalkan imajinasi Anda untuk membuat konsep dan rancangan aplikasi berbasis AR. Anda dapat mendownload template ini dan melihat beberapa contoh penggunaan template ini pada link deskripsi yang saya sertakan. Demikianlah pembahasan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.